Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempersatukan kita di majelis yang agung ini, di majelis yang hebat ini, di majelis yang ditunggu-tunggu, di majelis yang mana majelis ini akan menjadi saksi nanti di hari akhirat bahwa antum hadir pada majelis ini. Tanah yang sedang antum duduki itu akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bahwasanya aku pernah diduduki oleh si fulan, anak si fulan, di dalam majelis di mana majelis yang agung, yaitu majelis Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan di malam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ahli tariqat yang telah hadir pada majelis ini, karena kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu hadir di sini. Bukan karena ingin melihat wajah-wajah para ulama, bukan karena ingin untuk mengecapi makanan yang telah disediakan, bukan karena ingin untuk mendengarkan hadrah yang indah, yang bagus, yang enak didengar dengan telinga kita, tetapi kehadiran kita di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tahu, seandainya Allah membukakan hijab kepada kita pada majelis yang agung ini, sesungguhnya antum semua sekarang bukan duduk di atas tikar ini. Anda sedang duduk di bawah rentangan sayap para malaikat, karena malaikat mengagungkan kehadiran Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bercerita, untuk apa susah-susah buat maulid? Karena maulid itu bid'ah katanya. Ya, saya setuju maulid itu bid'ah. Ya, saya setuju maulid itu bid'ah. Tapi saya ingin tanya, yang mana yang bid'ahnya? Memperingatinya atau memberikan makan kepada orang yang hadir? Ini bahasa-bahasa kasar yang disampaikan oleh tetangga sebelah biasanya. Di Aceh banyak loh, Bib, tetangga sebelah asal ngomong saja dia bilang ini maulid bid'ah katanya. Serampangan saja kamu punya mulut, ya, menghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mulut kamu gunakan untuk menghibah siapa saja,
Apalagi yang kamu ghibah ini adalah manusia agung yang besar, yang hebat, yang kita harapkan syafaatnya. Tunggu, anjing-anjing yang ada dalam neraka akan siap untuk memakan, menghancurkan, meremukkan tulang-tulangmu. Ini pesan Rasulullah kepada Abi Dzar. Siap-siap kamu Abi Dzar. Di dalam neraka Allah itu ada anjing-anjing, yang mana anjing itu akan menghancurkan daging-dagingmu, yang mana anjing itu akan melumat tulang-tulangmu, di mana mulutmu engkau gunakan untuk menghibah. Masya Allah, yang dighibah Rasulullah ini saking kurang ajarnya. Tidak tahu siapa ini manusia yang agung. Saya ingin tanya, kalau kita baru kelahiran anak, senang tidak? Kesenangannya itu bagaimana? Kita melampiaskannya bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Ya jelas, dipanggil dulu tetangganya. Hei, istri saya sudah melahirkan, anaknya laki, hidungnya mancung, kulitnya putih, ganteng, kayak Habib dari Jakarta katanya. Oh, itu saking senangnya kelahiran anaknya. Wong anaknya saja yang lahir senangnya bukan main. Tuh, berpindah lagi ceritanya sedikit. Tuh, ada anak kambing yang baru lahir. Kebetulan dia pengembala kambing. Tuh, pengembala kambing. Kebetulan kambing ini melahirkan anaknya kembar 4. Terus pemiliknya bagaimana? Karena bangganya, karena senangnya dia bilang, itu dia pergi ke surau, kalau di sini apa, musallaya. Di sini terus dia pukul beduk, duk, duk, duk. Kita pikir azan, duk. Kan dia ingin kasih tahu, kepada kamu semua orang sekampung, kambingku telah melahirkan 4 kembar. Karena apa? Bangga dengan kelahiran kan? Siapakah yang memerintahkan kita untuk memperingatkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang memerintahkan? Siapa? Tolong dijawab. Siapa yang memerintahkan kita membuat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Aduh. Ada yang nyeletuk walaupun anak-anak betul jawabannya. Tuh, kadang-kadang ilmu bukan yang di alim-alimnya, bukan yang di tua-tuanya, di anak-anak nyeletuk, betul itu. Allah yang suruh. Pernah tahu nggak ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dilahirkan, bagaimana gemuruhnya di langit, bagaimana para malaikat berbaris, bagaimana mereka mempersiapkan pintu-pintu langit dijaga daripada syaitan. Syaitan dan iblis itu dipakai dengan panah api demi lahirnya manusia yang agung, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui ini yang memulai adalah Allah Subhanahu wa taala, sungguh kelewat kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa Maulid ini bid'ah. Kita doakan mati saja mereka. Bagaimana? Yang bilang Maulid Nabi kita doakan mati saja, bagaimana? Cok tidak? Jangan. Mereka didoakan Allah hidayahkan hati mereka. Kita doakan hati mereka terketuk dengan kehadiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu keagungan bahwa Maulid ini adalah Allah sendiri yang memulainya, bukan manusia. Allah yang memerintahkan, Allah yang menciptakan Nabi Yuna Muhammad dengan kesempurnaannya, dengan kegahannya, dengan kenabiannya, dengan kerasulannya, dengan syafaat yang akan diberikan pada hari kiamat nanti. Allah yang bangga. Tuh, saya ingin tanya, pernah nggak mengetahui kalau Allah itu ada solatnya? Pernah dengar nggak Allah itu solat? Pernah dengar nggak Allah itu memberikan sedekah? Pernah dengar nggak Allah Subhanahu wa taala itu berhaji ke Baitullah? Pernah dengar tidak bahwa Allah itu berkurban? Pernah dengar tidak? Tapi giliran daripada berselawat, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah yang memulai. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Allah memerintahkan salat tapi Allah tidak pernah salat. Allah memerintahkan haji tapi Allah tidak pernah haji. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersedekah kaum muslimin. Tetapi pada kalimat salawat Allah lah yang memulainya. Innallaha, betapa agungnya manusia ini, betapa hebatnya manusia ini. Innallaha, Allah yang memulai. Datang kita yang baru mengajinya ya di apa kalau istilah di Aceh ya dilapik kitab. Ya, baru halaman pertama mengaji, mereka terus berkata, oh enggak boleh berselawat besar-besar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berselawat besar-besar. Tidak boleh melagu-lagukan selawat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melagu-lagukannya. Ya udahlah, itu urusan kalian, bukan urusan kami. Kami bangga dengan kehadiran Nabi kami. Kami senang hati dengan adanya Nabi kami. Kami mengharapkan syafaatnya. Kalau kalian tidak senang ya udah, biarkan saja mereka. Tidak perlu dikutuk, tidak perlu mereka itu untuk didoakan dan sebagainya. Doakan supaya mereka itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ke dalam hatinya. Ini satu. Yang kedua, yang terhormat tuan-tuan guru ya yang hadir bersama kita, yaitu Syekh Abi Sifa Naufal Benda Kerep dari Cirebon. Alhamdulillah tuan guru kita, beliau hadir di sini adalah suatu kebanggaan kepada kita. Tuh, saya mengutip sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad Yahya ya. Apa tadi yang disampaikan? Bahwa melihat wajah-wajah ulama itu akan diberkati, akan diampuni oleh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, percaya tidak? Apa alasannya? Karena Habib yang menyampaikannya. Iya, Habib, dia percaya karena Habib. Ya, percaya karena Habib. Bukan. Bukan itu. Tuh. Barang siapa yang memandang wajah-wajah orang yang soleh, orang-orang yang taat, ulama-ulama Allah, ulama-ulama yang diwariskan oleh Rasulullah, pengemban amanah ahli sunnah wal jamaah, yang mengajar umat ini, yang menjadikan dirinya sebagai lampu, terkadang lupa kepada dirinya sendiri, maka pandangan-pandangan kita kepadanya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, mana dalilnya? Orang Aceh banyak kali ngomong katanya. Dalilnya mana? Mau tahu dalilnya? Hanya dengan memandang wajah saja bisa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya, pandang aja tuh ketika orang ada sakit mata, bagaimana kejadiannya? Kalau ada orang yang sedang sakit mata, matanya merah, coba dipandangi matanya, bagaimana kejadiannya? Apa? Oh, tularan. Baru lihat mata saja tularan. Oh, ini gitu juga. Kalau lihat wajah ulama ya tularan ke dalam hatinya. Paham? Ini alasannya. Belum tentu dapat nih 20 tahun ngaji. Mohon maaf, bukan itu yang ingin disampaikan. Alasan-alasan hadis-hadis itu kalau kita sampaikan mesti ada dalilnya untuk meyakinkan. Masa dengan memandang wajah ulama bisa menghapuskan dosa katanya. Ada orang yang memandang Inul saja bagaimana dia? Bisa bergerak enggak? Karena apa? Itu jawabannya. Ketularan. Kalau Inul lagi goyang, yang nonton itu akan
Ya ketularan. Itu dalilnya. Kalau yang sakit mata dipandangi akan tular. Kalau ulama yang dipandangi kerjaannya zikir, kerjaannya terus mengajar, kerjaannya terus dalam ubudiyah ma Allah, hudur dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memandangnya akan meluluhkan hati, akan membaguskan hati yang rusak, akan menenteramkan hati, akan penyakit galau yang ada dalam hati itu akan hilang. Senang nggak kalau memandang wajah-wajah ulama ini? Bukan wajah saya, wajah ulama-ulama. Saya sih bukan ulama, saya khidmatnya ulama. Saya pelayannya kepada ulama. Tuh, itu alasannya kenapa kalau memandang wajah ulama itu diberikan berkat. Bisa diterima nggak? Nah, kalau ada teman-teman yang ngomong, nggak mungkin, tanyain aja sama dia, kalau kamu lihat ini gimana, goyang dia, itu ketularan namanya. Nah, itu juga, kalau ini melihat wajah ulama gimana, seakan-akan, kalau ibu-ibu yang hamil, Bu, ibu di mana Bu? Bu, kalau ibu-ibu yang hamil, kalau tengok misalnya di sini, maaf ya Habib ya, Habib Jakarta yang paling muda, saya setengah muda, ya, Habib Yahya agak muda, ya. Kalau ibu-ibu yang hamil itu melihat wajah-wajah Habib-Habib muda ini, apa yang terbetik dalam hati ibu? Ngiler dan mendoakan, ya Allah, ya Allah, bagikan anakku ini seperti Habib itu, ganteng, alim, taat, patuh. Ya, itu yang namanya ketularan. Ya, sudah yakin? Alhamdulillah dapat ilmu. Berbahagialah dengan keilmuan. Ya, kalau kita dibandingkan dengan unta, masalah kekuatan lebih kuat unta daripada kita. Ya, kalau kita dibandingkan dengan kuda, kekuatan kuda itu lebih kuat daripada kita. Ya, kalau dibanding masalah cintanya, ya, burung pipit kenal nggak? Burung pipit, burung, yang penting burung. Nah, burung pipit itu lebih cintanya kepada pasangannya ketimbang yang lain, ketimbang kita. Pada suatu hari, ini terbaca entah di kitab mana, tapi terbaca, memang dibaca bukan terdibaca. Pada suatu hari burung pipit itu sedang merayu kekasihnya di atas kubah Nabi Sulaiman. Tuh, dia rayu, aku cinta deh kepada kamu. Si burung pipit perempuan ini, masa bodoh. Pura-pura dia nggak lihat pun ke belakang. Aku cinta kepada kamu. Masa bodohnya terus. Dia terus yang namanya burung jantan kan terus katanya, aku cinta kepadamu. Terus yang betina ini berkata kepada yang jantan, ya kalau kamu cinta kepada aku, apa buktinya? Tuh, dia minta buktinya. Terus apa buktinya? Akan aku hancurkan kubah Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman di bawah. Dia nggak sadar bahwa Nabi Sulaiman ini punya kamus untuk mengerti bahasa dia. Jadi Nabi Sulaiman, ngomong apa kamu Pit? Mau hancurkan kubahku? Memangnya pernah kamu buat kubahku? Enggak ya Nabi, aku saking cintanya. Beginilah orang cinta. Kalau cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya simbah tadi udah nggak sanggup lagi tuh. Ya, simbah kita dari pati udah nggak sanggup lagi tuh baca-baca itu. Karena cintanya kepada Rasulullah tuh timbul, ittila di dalam hatinya, supaya dia menghadirkan kehidupannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bacakan istighasah tersebut untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Ya, kalau masalah keberanian, kita tidak seberani singa. Ya, lebih berani singa daripada kita. Apa yang jagonya kita ini? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ayo dijawab, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk makan ya? Oh, saya pikir makan. Ya. Sebab pendidikan sosial masyarakat. Nah, engkau sekolah tinggi-tinggi supaya tidaklah lapar. Yang dipesan untuk anaknya supaya engkau tidaklah lapar. Bukan dipesan untuk anak-anaknya. Nah, engkau sekolah tinggi-tinggi supaya engkau mengenal Allah. Bukan itu yang dipesan. Ibu, bapak sekalian, mohon perhatiannya sedikit. Mengenai dengan orang-orang yang menganggap kalau bersekolah di sekolah-sekolah internasional, kalau bersekolah di sekolah taraf-taraf internasional, di universitas internasional, bahwa anaknya akan pintar, ya. Banyak enggak yang begitu? Kalau anak lu memang bodoh, kemana aja dimasukkan tetap bodoh. Bukan di hebatnya universitas, ya. Bukan hebatnya SMA yang setaraf internasional. Malah kalau kita melihat sekarang dalam kehidupan yang begini, di ujung-ujung zaman seperti ini, kalau orang dulu hidupnya tanpa alat elektronik, kalau orang-orang dulu hidupnya tanpa ada handphone di tangannya, udah kita perhatikan handphone sekarang. Siapa orang, satu orang berapa handphonenya sekarang? Bapak, ibu? 2 minimal tuh. Jawab yang jujur ya. Kalau itu dijawab, saya ingin tanya yang jujur. Di tangan antum berapa biji tasbih ada? Halo, di mana? Kalau seorang itu handphonenya lebih kurang 2. Kalau orang-orang zaman dahulu tidak ada handphone, yang ada tasbih di tangannya 1, di lehernya 1. Kalau hari ini, tuh Habib Ishaq datang. Saya sih alhamdulillah supaya saya cepat-cepat selesai. Karena Habib Ishaq datang. Ahlan ya Habibi. Fadal. Allah, dipegang gurunya, dipegang, aduh. Dipegang. Nah, beginilah orang-orang yang ta'zim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, itu begitu. Kalau yang datang itu Habib, yang datang itu adalah keturunan Rasulullah, sampai tidak bisa bangun pun akan dipaksa. Karena apa? Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehebatan. Alhamdulillah, farhan wa surur min qalbi. Alhamdulillah. Rupanya kacamatanya rindu sama Habib. Mau ikut Habib dia. Tuh. Ini berapa menit lagi ini? Berapa menit lagi? Ya? Hah? Saya 5 menit lagi. Baru 1 penghormatan kepada Tuan Guru baru 1 penghormatan kepada Tuan Guru itu saya ucap, belum lagi semua ini. Kalau semua ini saya ucapkan satu persatu, besok pagi selesai. Masih sanggup didengar? Sudah. 1 orang berapa HP-nya sekarang? Bapaknya pakai yang butut, anaknya pakai yang bagus, yang bisa mengakses Facebook, yang bisa mengakses BBM, yang bisa mengakses apa lagi? Insta atau Instagram. Kita Ustaz sih nggak paham kali bagian-bagian ini. Ya, coba lihat perbandingan, ya. Coba lihat perbandingan ibuku sayang, ibuku tercinta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan engkau orang yang tinggi martabat. Engkau itu engkau seorang ibu pendidik anakmu, wahai ibuku.
Jangan pernah engkau serahkan anakmu kepada alat-alat yang tidak bertanggung jawab, yang merusak moralnya, yang merusak akhlaknya. Hatta apabila kita panggil ini anak, nak, tolong bantu mama sebentar nak, aku punya kerja sendiri, dijawab. Ibu rasa tidak itu? Nak, tolong cucikan piring, ntar lagi mak, jawabnya. Kalau dia datang kepada maknya, mak uang mak, tuh uang. Mamanya enggak jawab besok, tapi dibukain. Kalau uangnya disimpan di sini gini. Tapi giliran anak bila dipanggil, nak tolong cucikan piring. Ntar lagi mak. Ini ada yang salah dengan cara mendidik kita ibu. Ada yang salah, karena apa? Kita tidak mengikut manhaj Rasulullah. Kita bebaskan anak-anak kita semaunya untuk melihat alam maya pada yang begitu dahsyat. Panah-panah syaitan, iklan-iklan syaitan yang merusak hati anak-anak kita ibu. Mereka lebih kenal kepada artis, mereka lebih kenal kepada pemain-pemain bola ketimbang kita tanya, nak, Nabi yang ke-23 itu siapa? Wong ibunya saja nggak bisa jawab, anaknya apalah? Nih, kalau ada cermin nanti di rumah sambil pulang, cermin bahasa Jawanya apa ya? Kalau ada kaca di rumah, pulang ke rumah ngaca. Berdiri gini. Oh, berapa umurku? Sudah tua. Bodohku berapa? Tanyain. Hah? Jangan tanya, oh masih cantik aku ya. Tuh ibu, bu, ya. Nanti bapak tunggu juga, giliran bapak kena, ibu dulu. Ya. Terus tanyain, berapa umurku? Berapa umur ini telah aku berikan kepada Allah? Berapa umur ini telah aku berikan kepada Rasulullah? Berapa umur ini telah aku berikan kepada kebaikan? Berapa umur ini telah aku persiapkan untuk syariat Islam? Tanya ibu. Ada kaca enggak? Kebetulan saya enggak bawa kaca dari Aceh. Kalau ada mau saya bagi-bagikan supaya cepat ngacanya begitu. Sebab ibu-ibu itu kalau sering ngacanya kalau mau pergi ke pesta. Tuh, ngaca. Bagus. Terus. Terus. Tuh, kalau ada mobil lagi, itu ada spion mobil. Sedikit lagi. Ngacanya ke situ, bukan ngacanya kepada hatinya. Gimana aku sudah tua, berapa amalanku, 2 hari lagi aku akan masuk ke kubur. Apa yang bisa aku jagokan untuk aku bertemu dengan malaikat yang namanya Munkar wa Nakir? Ketika malaikat Munkar wa Nakir datang, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa akan yang dijawab? Di sini sih oke, Allah. Di sana bagaimana kalau amalnya tidak ada, mau dijawab apa? Siapa Tuhanmu? Inul dijawab. Apa enggak geram para malaikat? Tap, kena sekali, mampus dia. Masya Allah. Coba ya, coba. Dengan momentum memperingati hari lahir Nabi, bahwa sesungguhnya ini merupakan tonggak besar untuk memperbaiki diri kita. Tonggak besar untuk mensucikan hati kita. Yang lahir ini adalah manusia yang agung, manusia yang apabila disebutkan namanya akan mendapati pahala. Apabila kegundahan ada dalam hati kita, apabila kita sebutkan namanya akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kegalauan ada dalam hati kita, kita sebutkan nama Nabi ini, maka semua yang ada di hati kita akan terlepas karena janji Allah kepada kita. Mengapa kehidupan kita ini terus kita persembahkan kepada makhluk? Allah menciptakan kamu untuk beribadat. Bukan Allah menciptakan kamu untuk bermain-main di dunia ini. Bukan Allah ciptakan kamu untuk mempercantik diri kamu di dunia ini. Allah yang memberikan rezeki kepadamu hari ini. Allah tidak menanyakan rezeki
Yang sering kita kalau berdoa kepada Allah bagaimana? Ya Allah, berikan rizki kepadaku. Satu. Kedua, anakku. Yang ketiga, terus siapa lagi yang didoakan? Menantuku. Yang keempat, ya semua akulah. Ya, itu yang kita doakan. Ya Allah, berikan rizki yang banyak sehingga nanti aku sampai aku mati ini aku tetap dalam keadaan memiliki rizki. Tuhan tidak pernah tanya kepada kamu, kamu mau ibadat apa besok? Kamu mempersembahkan ibadat apa esoknya? Mengapa kamu mintakan rezeki untuk besok ditanyakan oleh Allah? Rakus? Pernahkah Allah bertanya, engkau mempersembahkan apa untukku esok? Tapi kita berani minta kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki, aku mau ke sana, mau begini. Bahwasanya Allah menciptakan kamu itu untuk ibadat. Rizkimu kata Allah telah aku jamin. Mengapa engkau risau dengan jaminanku? Pernahkah kita meminta sesuatu kepada Allah yang kita minta tidak dikabulkan? Banyak. Tetapi ingatlah sesuatu yang kita mintakan kepada Allah itu terkadang Allah mempersiapkannya untuk hari akhirat. Tidak memberikan di dunia kesemuaannya itu. Kenapa? Karena akhirat itu adalah tempat balasan yang luas, yang agung, yang azim di sana. Maka terkadang saya ingin tanya kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita walau sedetik. Allah tidak pernah melupakan kita walau sejenak. Tetapi kita yang banyak melupakan Allah. Jujur atau tidak? Pernahkah Allah melengahkan diri Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan kepada bapak-bapak dan ibu? Pernahkah Allah Subhanahu wa taala membiarkan bapak ibu dalam kelaparan sampai sebegini umur kita sudah? Pernah atau tidak? Yang perlu kita tanyakan hari ini, berapa solat yang telah kita tinggalkan untuk Allah? Kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita, sehingga kita berdiri menghadap kepada Allah dan mengucap Allahu Akbar. Allah yang maha besar, karena kita berhajat kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya rasa sudah cukup ya. Alhamdulillah. Para kiai, para masyaikh, mohon maaf ini namanya baru tuan guru saja yang disebut tadi. Sebenarnya kalau saya ceramah sih begitu, satu-satu saya sebut. Kita ceramahin terus disebut satu-satu. Ini kata-kata ikhtiram wa ta'ziman minni ilaikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Yang paling penting ibu bapak sekalian, bersihkan hatimu. Ya, bersihkan hatimu, karena hatimu itu adalah tempat iman di dalamnya. Dan iman itu akan kembali kepada pemilik iman. Kalau hatimu tidak bersih, maka dia tidak bisa kembali kepada Allah. Sehingga nanti di hari akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang penuh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, sebenarnya banyak lagi cerita mengenai dengan baru satu itu. Allah lah yang memulai untuk memerintahkan, memperingati hari lahir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tetangga sebelah yang menyatakan memperingati maulid itu tidak ada dalilnya, maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang dilawan, ya tentu para malaikatnya juga dilawan. Tentu azab akan dirasakannya. Azab yang paling besar di dalam kehidupan ini apabila ajal datang, iman tercabut. Hati-hati, jagalah imanmu sehingga bertemu dengan Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi